Sun. Apa kabar nih lagi puasa gini? Pernah nggak sih kalian ngerasa kalian udah sikat gigi, tapi mulut kalian masih bau? Ayo, jangan-jangan ada masalah tuh di tonsilnya. Nah, sebelumnya udah pada tahu belum sih tonsilitis itu apa? Pas banget nih kalau belum tahu, kami dari kelompok 2 tutorial Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan ingin menjelaskan tentang hal tersebut. Yuk simak baik-baik. Tonsilitis. Pasti jarang dengar kan tentang tonsilitis. Apa sih tonsilitis itu? Nah, kalau gitu yuk kita bedah kata-kata tonsilitis itu. Apa sih kata-katanya atau terminologinya itu? Tonsilitis terdiri dari 2 kata. Ada tonsil dan akhiran itis. Nah, tonsil adalah organ imunitas tubuh yang terdapat di dalam area rongga mulut kita yang fungsinya mencegah bakteri, virus, dan kuman untuk masuk ke dalam tubuh kita. Nah, sedangkan akhiran itis artinya adalah kondisi peradangan di satu area. Sehingga tonsilitis itu adalah peradangan yang terjadi di area tonsil atau area rongga mulut kita. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu tonsilitis? Kalau gitu, jangan kemana-mana dulu. Kita harus tanya ke Teh Salma, apa aja sih informasi yang harus diketahui tentang tonsilitis? Wah, tadi udah dijelasin kan sama Kang Imam. Sekarang udah pada tahu belum tonsilitis ini biasanya terjadi pada siapa aja sih? Nah, jadi tonsilitis ini sering terjadi pada anak-anak sekolah loh. Jadi buat adik-adik gemes, hati-hati ya. By the way, tonsilitis ini bisa terjadi pada orang dewasa loh. Jadi harus berhati-hati ya. Nah, pastinya kita juga harus tahu dong apa sih yang bisa menyebabkan tonsilitis. Untuk penyebab umum dari tonsilitis itu adalah infeksi dari bakteri. Tetapi tidak hanya infeksi dari bakteri saja, tonsilitis juga bisa disebabkan karena infeksi dari virus. Nah, untuk gejala tonsilitisnya sendiri yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kesulitan menelan, yang kedua sakit tenggorokan, yang ketiga demam, dan yang keempat sakit telinga. Nah, karena penyakit ini adalah suatu infeksi dari mikroorganisme, maka kamu dapat tertular karena menghirup percikan dari batuk atau bersinnya orang yang terinfeksi dan kontak dengan benda yang terkontaminasi. Contohnya seperti saat meminum dari gelas orang yang terinfeksi. Tetapi tenang saja, jangan takut karena tonsilitis ini dapat dicegah dengan beberapa cara yang mudah untuk diikuti. Seperti yang pertama, kita harus menjaga kondisi badan dengan pola makan yang sehat dan juga mengkonsumsi multivitamin, lalu istirahat yang cukup dan juga olahraga teratur, tidak merokok, lalu menjaga kebersihan mulut dengan cara kita harus menggosok gigi secara teratur, lalu mengurangi ataupun menghindari makanan dan juga minuman yang bersifat iritatif terhadap saluran makanan dan juga saluran nafas atas, seperti makanan yang berminyak, terlalu manis dan juga banyak penyedap. Lalu yang terakhir, kita harus mencuci tangan sebelum ataupun sesudah makan. Satu, dua, tiga. Nah, setelah kita membahas tentang tonsilitis, jadi udah tahu dong tonsil itu apa? Bener banget nih, tonsilitis atau tonsil itu adalah amandel yang sering banget diketahui banyak orang. Tahu nggak sih tentang fakta peradangan tonsilitis atau amandel yang jarang banget diketahui banyak orang? Nah, jadi banyak banget nih fakta yang salah diartikan oleh beberapa orang tentang peradangan tonsilitis ataupun amandel ini. Katanya, amandel itu nggak penting loh, apa benar? Padahal amandel itu sangat penting. Kok bisa? Karena sebagai garda terdepan dari sistem pertahanan tubuh kita dalam melawan berbagai penyakit seperti itu. Makanya kalau amandel ini bermasalah akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Nah, terus banyak mitos nih mengatakan tonsilitis itu tidak menular loh. Apakah itu fakta atau mitos? Nah, jadi sebenarnya tonsilitis itu dapat menular. Nah, biasanya dalam waktu 24 jam sampai 48 jam sebelum mengalami gejala dan bahkan masih bisa menularkan penyakit sebelum sembuh total seperti itu. Nah, terus kebanyakan orang berpikir juga apakah pada penderita tonsilitis ini harus selalu dilakukan operasi? Nah, jawabannya itu tentu tidak. Kenapa? Karena operasi itu dilakukan pada saat terjadi tonsilitis yang sudah lama dialami oleh pasien seperti itu. Baik, fakta dan mitos lainnya dari tonsilitis. Katanya
Biasanya jika seseorang sudah melakukan operasi pengangkatan tonsil, orang tersebut daya tubuhnya akan menurun dan lebih gampang terkena penyakit. Apakah itu benar? Jawabannya salah, dikarenakan untuk operasi pengangkatan tonsil tersebut dilakukan pada kasus tonsilitis yang sudah lama dan tidak memiliki efek negatif terhadap daya tubuh kita. Dan yang perlu kita ketahui juga, pertahanan tubuh kita ini merupakan pertahanan tubuh yang kompleks, tidak hanya tonsil saja. Jadi itulah beberapa fakta dari tonsilitis. Makanya untuk kalian semua yang ingin lebih mengetahui tentang penyakit tonsilitis ini, kalian dapat langsung menanyakan ke dokter agar mengetahui informasi yang benar dan dapat mengetahui secara rinci dan jelas tentang penyakit tonsilitis ini. Nah, teman-teman udah pada tahu kan apa itu tonsilitis? Eits, sebentar dulu, di FK Unpas kita selalu membahas setiap penyakit dan dikaitkan dengan nilai keislamannya loh. Ayo, ada yang tahu nggak nih kira-kira nilai keislaman dari kasus tonsilitis ini itu apa? Yuk kita cari tahu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, dan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah mengasihi orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang senantiasa menyucikan diri. Itu dari surat Al-Baqarah ayat 222. Kemudian dari hadis riwayat Al-Bukhari Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah yang katanya Nabi SAW telah bersabda, sekiranya arahanku tidak akan memberatkan orang mukmin, niscaya aku akan memerintahkan mereka bersiwak atau sama dengan menggosok gigi setiap kali mereka hendak mendirikan sholat. Kemudian dari Lakit bin Sabirah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, jika engkau ingin berwudu maka berkumur-kumurlah atau mad-madah. Itu dari hadis riwayat Abu Daud nomor 144. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda juga, jika salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaklah ia menghirup air ke lubang hidungnya, atau itu disebut istinsyaq, lalu dikeluarkan, itu disebut istinsar. Hadis riwayat Muslim nomor 237. Nah, itu dia informasi mengenai tonsilitis dari kami. Semoga bermanfaat ya. Selalu jaga kebersihan mulut dan juga gigi kamu. Kalau masih kepo, yuk ikut belajar bersama kami di Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan.